yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak bertahta di atas kerajaan surga. Ini kami di hadapan Engkau Tuhan, datang menyembah-Mu. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Saya undang bangkit berdiri, katakan haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, biar dari tempat ini terdengar pujian dan penyembahan yang sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Bagi Kau selama-lamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji hanya bagi Kau, Jesus, bagi Dia selamanya.
Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami. Bukan yang biasa Tuhan, tapi sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam. Karena Tuhan kami senang dipuji dan memang Engkau layak terima itu Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami yang hadir datang dengan setiap kerinduan kami kepadamu. Karena kami tahu hanya Engkau lah yang memuaskan kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa. Engkau yang mendengarkan setiap terikan kami. Engkau Tuhan juga yang ada bersama dengan kami. Pagi ini Tuhan beracara lebih lagi. Jangan biarkan Tuhan ini jadi kehendak manusia. Tapi biar Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hingga bagimulah segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Yang percaya katakan, amin. Katakan, amin. Katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita jadi tidak bersuka cita. Tapi kita tahu di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Pagi hari ini terima dengan imanmu. Terima sukacita surga. Amin. Surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Gimana? Ya, yang terima sukacita surga, yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora.
hatiku, taklukkan semua badai. Amin. Jesus, mari bersorak. Terima ya. Amin. Go. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Oh, oh. Sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi. Oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kurang semangat saudara. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Mari kita katakan haleluya sekali lagi 3 kali sambil bersorak-sorai tanda kita bersukacita. Amin. Siap? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oh. Kami tahu Tuhan hanya Engkau sumber sukacita kami. Jika Engkau ada dalam hati kami, takkan hilang kekuatan kami, takkan hilang pengharapan kami, takkan hilang Tuhan semua yang kami impikan dan doakan. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang hebat. Takkan pernah hilang sukacita kami Tuhan. Karena ada Tuhan dalam hidup kami. Tetap pegang tangan kami. Tetap pegangin tangan kami Tuhan. Terus hadir Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Tenang dalam Engkau Tuhan. Tenang dalam Kau. Haleluya. Haleluya. For the Lord God mighty reign. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya.
is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Dari suara apapun Tuhan, hingga hanya suara Engkau yang kami dengar. Biarlah berjere. What is the Lamb? Lord, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Sekali lagi. You are holy. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Holy. What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Benar Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang berada di dalam tahta-Mu ya Bapa. Dengan kegentaran pada pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami sadar bahwa kami sebagai manusia penuh kelemahan dan kekurangan. Engkau Allah yang kudus, yang tidak bisa dihampiri dengan kelemahan dan kekurangan manusia. Tapi Engkau sangat baik buat kami pagi hari ini Bapa. Engkau mau turun di tengah-tengah pujian kami. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Yang akan terus memberkati kami Tuhan. Bukan hanya di pagi hari ini saja. Tetapi untuk selamanya Engkau terus memberkati kami. Amin. Karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Yang patut kami muliakan. Yang patut kami agungkan dan kami banggakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Kami undang Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, marilah kami mau berikan pikiran dan hati kami kepada-Mu. Untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mau melakukan yang terbaik buat anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, urapan-Mu turun ke atas kami semua, menguasai jiwa dan hati kami, dan biarlah Engkau yang berkarya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mendalami firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul lebih dari pemenang. Ya, kata-kata lebih dari pemenang ini bukan merupakan kata-kata yang asing buat kita. Karena sudah sering kali kita dengar kata-kata ini. Tetapi pada pagi hari ini kita mau mendalaminya. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan berkata lebih daripada orang-orang yang menang. Coba kita buka Alkitab kita di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Roma 8 ayat yang ke-37. Kita baca satu ayat ini secara bersama-sama dengan suara yang keras. Karena firman-Nya berkata, iman itu datang dari pendengaran, yaitu mendengarkan firman Kristus. Oke. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lahir daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Satu kali lagi. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, maka sesungguhnya ada dua hal yang diingatkan oleh firman Allah kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah firman ini berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi yang pertama, untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang, kita harus menang lebih dulu. Kita harus jadi pemenang lebih dulu. Baru kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemenangan yang kita peroleh bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan. Firman Allah berkata tadi, oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kemenangan yang kita peroleh dan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan karena kehebatan kita, bukan. Bukan karena kepintaran kita, bukan. Bukan karena apa yang ada pada diri kita, bukan. Tetapi firman Allah katakan, oleh Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Sadar bahwa apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita, Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Saudara, kalau Yesus mengasihi artinya apa? Dia care, dia peduli, dia mau melakukan sesuatu di dalam hidup kita karena tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, sebab itu kita mau terus mengerti apa yang dimaksud dengan lebih dari pemenang itu. Oke, kalau kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan lebih dari pemenang itu? Apa sih artinya? Saudara, kalau kita bicara lebih dari pemenang, tadi saya katakan bahwa kita harus menang dulu. Nah, kita menang itu artinya apa? Kita menang artinya kita sudah mengalahkan musuh kita. Saudara, kemudian baru setelah kita menang mengalahkan musuh kita, baru kita punya nilai tambah, nilai lebih. Apa itu? Lebih dari pemenang. Nanti yang kita pelajari lebih lanjut lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh misalnya kita melihat di dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 itu dikatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara melihat di sana ada kata melebihi, orang yang sabar. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang yang sabar. Tetapi dikatakan orang yang sabar ini melebihi seorang pahlawan. Saudara tahu 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Dan cukup banyak pahlawan yang ada di Indonesia ini. Saudara yang dalam Tuhan, dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Kemudian ayat selanjutnya, orang yang menguasai dirinya, yang bisa mengendalikan dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota adalah tentara-tentara atau laskar-laskar yang kuat. Laskar-laskar yang punya kemampuan luar biasa. Sehingga mereka bisa merebut kota. Sehingga bisa mereka mengalahkan musuh-musuh yang menjaga kota. Saudara, dikatakan melebihi seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu nilai lebihnya. Nilai lebihnya orang yang mengendalikan dirinya adalah seperti orang yang melebihi orang yang merebut kota. Itu nilai lebihnya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Nilai lebihnya orang yang sabar adalah dia seperti seorang pahlawan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya supaya kita hidup oleh roh. Supaya apa? Supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Saudara, kenapa kita seringkali bisa menjadi orang yang tidak sabar? Sebentar-bentar maunya marah, sebentar-bentar maunya membentak, sebentar-bentar maunya memuaskan hati kita, emosi kita dengan kata-kata yang tidak baik. Masalahnya adalah karena kita menuruti kehendak daging. Kenapa kita menuruti kehendak daging? Karena kita tidak hidup oleh roh. Firman Tuhan mengatakan hidup oleh roh. Supaya apa? Supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang menang dan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian kalau kita bertanya kembali, mengapa kita dikatakan sebagai lebih dari pemenang? Mengapa kita dikatakan lebih dari pemenang? Saudara, ada beberapa sebab. Ya. Saya melihatnya ada 3 sebab, tetapi sebetulnya lebih banyak. Jadi kita akan belajar 3 sebab saja lebih dulu. Yang pertama adalah, kenapa kita dikatakan menjadi lebih dari pemenang? Karena yang pertama, arena peperangan kita adalah peperangan spiritual. Artinya apa sih? Artinya arena peperangan, medan pertempuran kita, itu bukan suatu medan pertempuran yang bisa kita lihat dengan mata jasmani siapa musuh kita. Tidak. Area spiritual, alam roh. Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah pernah melihat roh? Tidak ada. Karena roh tidak bisa dilihat. Sama seperti saya umpamakan. Sama seperti kita mau berkata, ada angin. Bisakah kita melihat angin itu? Tidak. Tapi kita bisa merasakan adanya angin. Kalau saudara yang duduk sebelah sini, itu merasa ada angin dari AC yang di atas di sana. Terasa. Bisa lihat anginnya? Tidak bisa. Roh kira-kira seperti itu. Kita tidak bisa melihat roh itu, tetapi dia nyata. Dia ada. Dia bisa kita rasakan. Nah, kita berperang dalam alam roh, alam yang seperti itu. Yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Musuh kita tidak kelihatan secara kasat mata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kita hadapi. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Coba kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Ayat ini berkata demikian. Hari ini kita lebih banyak memakai ayat ya. Ayat ini berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjuangan saudara dan saya bukan melawan darah dan daging. Nah, kalau di sini ada kata-kata pemerintah. Ada orang yang mengsalahartikan ayat ini. Berarti nggak salah dong kalau orang Kristen
kemudian melawan kepada pemerintah, ada ayatnya kok. Nah bacanya cuma separuh, bacanya nggak ngerti apa yang dibaca. Karena nggak lihat ayat sebelumnya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita melawan pemerintah yang kelihatan dengan mata kita, secara kasat mata, pertanyaan saya ambil contoh aja ya. Karena ada orang Kristen juga berkata, nggak apa-apa dong demo lawan pemerintah Jokowi. Ya itu silahkan aja, itu bidang politik, kita nggak mau campur di sana. Saudara, tetapi satu hal yang mau saya tanya adalah, pemerintahan Jokowi itu terdiri dari darah dan daging tidak? Ada darahnya, ada dagingnya tidak? Ada. Jokowi itu ada darahnya, ada dagingnya. Menteri-menterinya ada darahnya, ada dagingnya. Nah firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi makhluk yang punya darah dan daging bukanlah yang kita lawan. Artinya yang kita lawan adalah makhluk yang tidak punya darah dan daging, yang namanya roh itu tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini melawan penguasa-penguasa, juga penguasa-penguasa yang tidak ada darah dan dagingnya. Kalau kita bicara Pak Lurah punya kuasa enggak? Punya. Oh kalau gitu harus kita bukan. Karena ada darah dagingnya. Polisi punya kuasa tidak? Punya. Tapi ada darah dagingnya. Jadi bukan musuh yang harus kita lawan. Saudara yang dalam Tuhan, mengelawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan yang terakhir, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, atmosfer kita ini, udara kita ini penuh dengan roh-roh jahat. Itu yang kita lawan. Ngapain sih roh-roh jahat itu? Patroli dia. Dia patroli. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus bahwa iblis berjalan berkeliling mencari mangsa siapa yang dapat ditelannya. Siapa iblis itu? Yaitu musuh kita itu. Saudara harus mengerti siapa yang menjadi musuh kita sesungguhnya. Iblis punya darah enggak dia? Punya daging enggak dia? Enggak ada. Iblis enggak ada darahnya, enggak ada dagingnya. Kalau ada darah dan dagingnya, dia bukan iblis. Tapi mungkin kita berkata, iblis lu. Oh enggak, bukan, itu bukan iblis. Mungkin ada iblis di belakangnya. Yang jadi dalangnya adalah iblis itu mungkin. Ya. Tetapi bukan berarti dia iblis. Karena iblis itu tidak ada darah dan dagingnya. Yang punya darah dan dagingnya adalah makhluk hidup seperti saya dan saudara ini. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini, area peperangan kita adalah area spiritual yang tidak kelihatan. Jadi gampang enggak? Apa yang dikatakan oleh Prabowo, Menteri Pertahanan kita. Dia katakan saya diajar berperang. Saya diajar menang untuk melawan musuh. Tetapi melawan corona susah saya. Kenapa susah? Karena musuh yang namanya corona ini enggak kelihatan. Sekarang kita pakai masker ini tujuannya apa? Supaya kita tidak kena serangan corona. Bisa kelihatan enggak? Waktu corona yang mau datang kita ngelak. Seperti itu. Bisa tidak? Tidak bisa. Saudara, jadi susah perang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita bisa memenangkan peperangan ini, Yesus mengatakan kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Itu alasannya yang pertama. Karena arena pertempuran kita itu areanya spiritual. Musuhnya tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jaminan, Tuhan kasih jaminan. Engkau bisa menang dan pasti menang. Asal, nah ini syaratnya harus kita miliki. Syaratnya harus kita lakukan di dalam hidup kita.
Bukan kemenangan yang akan kita dapat, bukan kita dapat dengan santai saja di rumah, melipat tangan, tidak saudara. Namanya orang perang. Orang perang itu ya harus ada sesuatu yang dia lakukan. Kalau dia diam saja keenakan musuhnya. Betul enggak? Betul ya? Kalau kita diam saja enak banget musuhnya datang gebukin kita. Udah kita kewalahan. Saudara yang dalam Tuhan, janjinya ada di mana? Saudara dan saya adalah miliknya. Dan karena saudara dan saya adalah miliknya, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Suatu kemuliaan yang besar yang Tuhan berikan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Sampai di situ dulu. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dari mana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada pada diri kita? Dari muka kita. Dan firman Tuhan katakan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya kita nggak pakai topeng. Kalau saya pakai topeng, orang sedih saya kelihatannya gimana? Sedih. Kalau saya pakai topeng, orang ketawa, saya kelihatannya seperti orang ketawa. Tapi apa betul saya ketawa? Tidak. Itu kalau kita pakai topeng. Nah di dalam kita mengiring Yesus sebagai umat Tuhan, Tuhan berkata tidak, kita harus meninggalkan itu semua. Kenapa? Itu kemunafikan. Kemuliaan Tuhan akan terlihat di dalam hidup kita, di dalam diri kita, bukan karena kemunafikan. Tetapi yang sesungguhnya itu memang ada, terlihat dari mana? Dari muka kita yang tidak terselubung. Jadi kita tidak boleh munafik, kira-kira seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan karena kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan, adalah roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah mau melalui firman-Nya kita itu bergerak ke arah Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus ada di sana, kita harus bergerak ke arah sana. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti Yesus, kira-kira seperti itu. Menjadi seperti Yesus bukan berarti kita nanti jadi ilahi seperti dia, kemudian kita menjadi Allah seperti dia, tidak. Tapi karakter kita, di mana kemuliaan Allah itu terlihat oleh kenapa karakter kita. Kalau saya orangnya suka membentak-bentak, kira-kira kemuliaan Allah bisa terlihat enggak dari hidup saya ini, dari wajah saya ini. Saudara akan melihat begitu saya ngomong, oh itu kemuliaan Allah. Akan begitu? Tidak. Itu ada iblis di belakangnya. Kira-kira kan gitu. Aneh kalau saudara lihat saya maki-maki orang, kemudian saudara berkata, oh ada kemuliaan Allah di situ. Tidak saudara. Saudara Islam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita diubah serupa dengan gambarnya. Bukan diubah serupa dengan dia gambar. Gambar itu kira-kira ini kan kiasan. Gak berarti kemudian kita diubah jadi gambar Yesus seperti yang ada di sana. Tidak. Tapi artinya hidup ini harus mencerminkan Yesus. Itu gambar Yesus. Hidup ini harus ada karakter Yesusnya di dalam hidup ini. Itu gambar Yesus. Artinya seperti itu. Nah saudara yang dalam Tuhan, kita akan dibawa kemuliaan demi kemuliaan. Kalau kita semakin menjadi seperti Yesus karakternya, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan, manusia pun akan memuliakan saudara. Manusia pun akan memuliakan kita. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan ketika dia punya karakter Kristus di dalam dirinya. Tidak ada. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hal ini Tuhan akan membawa kita dari iman kepada iman. Coba kita lihat di dalam Roma 1 ayat 17.
Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 berkata begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, supaya ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya itu dibawa dari iman kepada iman. Kenapa? Iman kepada iman itu membawa kita kepada kemenangan. Tapi kalau iman, kita start dari iman, kita berjalan, kita mengakhiri dengan penglihatan, jadi seperti Petrus di gambar sana, tenggelam. Kenapa? Dia mulai dengan iman, bisa berjalan di atas air, tapi begitu penglihatannya mulai bekerja, melihat gelombang yang besar yang ada di sekitarnya, penglihatannya mulai jalan, dia tenggelam. Tidak, Tuhan tidak mau membawa kita seperti itu. Tuhan mau membawa kita dari iman kepada iman. Kira-kira seperti itu, supaya kita menjadi orang yang menang, yang mengalami mujizat dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Saudara tentu masih ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat kirimannya kepada sidang jemaat di Galatia. Yang dia menegur kepada jemaat di Galatia. Adakah engkau sebodoh itu? Engkau memulainya dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Nah, Yesus juga kira-kira ngomong gitu sampai Petrus. Petrus, adakah engkau sebodoh itu? Engkau memulainya dengan iman, tapi mengakhirinya dengan penglihatan. Tenggelam. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Karena memang Tuhan membawa kita dari iman kepada iman. Kemudian di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan kata makin lama makin kuat. Saudara dan saya, Tuhan mau supaya saudara dan saya makin lama ikut Tuhan Yesus, makin kuat imannya. Makin lama ikut Tuhan Yesus, makin setia kepadanya. Makin lama ikut Tuhan Yesus, makin cinta kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Tuhan mau membawa kita kepada kekuatan, kepada kekuatan. Itu yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan kalau kita ada di dalam kondisi 3 hal ya, saya kemukakan hanya 3 hal. Kemuliaan kepada kemuliaan, iman kepada iman, kekuatan kepada kekuatan. 3 hal saja. Itu kalau kita memenuhi kondisi itu, banyak sebetulnya, ya kondisi itu banyak, tapi kita belajar 3 aja. Kalau kita bisa memenuhi 3 hal ini saja, kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena ini jaminan Tuhan. Engkau memenuhi 3 hal itu, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang dikatakan Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, yang ketiga. Yang ketiga, mengapa kita dikatakan lebih dari pemenang? Karena kita selalu dibawa dalam jalan kemenangannya. Saudara dan saya dibawa selalu dalam jalan kemenangannya. Bukan hari ini kita menang, besok kita kalah. Tidak. Selalu dalam kemenangannya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, dalam Kristus, saudara dan saya mau hidup terus di dalam jalan kemenangan, syaratnya kita harus ada di dalam Kristus. Begitu kita keluar dari Kristus,
maka jalan kemenangan yang Tuhan janjikan itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Begitu kita tidak berjalan bersama Yesus lagi, maka jalan kemenangan yang Tuhan jaminkan di dalam firman-Nya tidak terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang perlu kita mengerti. Jadi ada 3 hal kenapa kita menjadi lebih dari pemenang. Karena Tuhan menghargai peperangan yang kita lakukan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Arena pertempuran kita bukan arena yang kelihatan secara kasat mata, tetapi area spiritual yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Kita selalu dibawa di dalam jalan kemenangannya, dan Dia menjamin kemenangan buat saudara dan saya. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, seringkali kemudian kita bertanya. Dan pertanyaan ini seringkali jadi persoalan. Pertanyaan atau persoalannya adalah, mengapa? Kalau memang seperti itu, mengapa kita bisa kalah? Kenapa? Kenapa saya bisa kalah? Kenapa saudara bisa kalah? Persoalannya bukan ada pada Tuhan. Bukan Tuhan yang salah sehingga kita bisa kalah. Bukan Tuhan yang salah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Saya ambil contoh. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana orang Israel keluar dari negeri Mesir. Pertama kali mereka dipimpin oleh Musa. Banyak mujizat yang mereka alami. Kemudian Musa meninggal digantikan oleh Yosua. Oh, Yosua juga mulai mendekati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Musuh-musuh mulai banyak dikalahkan. Kota Yeriko yang begitu besar, begitu kuat, begitu tebal temboknya runtuh. Bukan oleh karena lemparan batu, bukan oleh karena macam-macam, tapi oleh karena sorak-sorai umat Israel yang pada waktu itu taat kepada firman Tuhan. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya bukan karena mereka berkeliling 7 kali, bukan. Kuncinya di mana? Kuncinya bukan karena mereka bersorak, bukan. Kuncinya di mana? Kuncinya di saat mereka taat kepada firman Tuhan. Kuncinya adalah di saat mereka melakukan firman Tuhan. Itu kunci kemenangannya. Saudara, tetapi satu waktu ketika mereka harus berhadapan dengan suatu negeri yang lebih kecil dari, kecil banget. Kecil banget negeri ini. Kita baca di dalam Yosua yang ke-7 ada satu negeri yang namanya kota Ai, negeri Ai, kecil sekali. Tetapi saudara, orang Israel kalah menghadapi negeri ini. Kenapa? Karena ketika melawan orang-orang Yeriko, Tuhan berkata, jangan ada yang mengambil emas perak dari sana. Semuanya harus diserahkan untuk kepentingan membangun bait Allah, kira-kira seperti itu ya. Oh, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, tidak boleh diambil. Tapi seorang yang namanya Akan, itu dia pikir, lah kalau saya ambil segini aja nggak ketahuan lah. Betul, manusia nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan itu menjadi penyebab kekalahan umat Israel. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa kita bisa kalah? Karena ada dosa di dalam diriku. Karena ada dosa di dalam diri saudara. Karena ada dosa di dalam diri kita. Itu yang membuat kita kalah. Dosa itu menggambarkan apa? Dosa itu menggambarkan pemberontakan terhadap Allah. Dosa itu menggambarkan apa? Dosa itu menggambarkan kita tidak taat kepada firman-Nya. Dosa itu menggambarkan apa? Dosa itu menggambarkan kita tidak percaya kepada janjinya. Dan itu yang terjadi. Saudara yang dalam Tuhan, itu satu contoh. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi. Ya, bagaimana orang nekat melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Kita lihat lagi di dalam Bilangan. Di dalam Bilangan, pasal yang ke-14, ayat 41 dan ayat 44, 2 ayat saja ya. Tidak mungkin kita baca semua. Jadi Bilangan 41 dan 44. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu melanggar titah Tuhan
hal itu tidak akan berhasil. Ayat 44. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Saudara, pada waktu peperangan terjadi, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan serang enggak mereka? Dan Tuhan berkata kepada Musa, jangan diserang mereka, biarin aja. Tapi orang Israel yang sudah mabuk kemenangan ini berpikir, alah masa melawan mereka aja kita takut, kenapa kita gak serang, ayo kita serang. Musa berkata jangan, Tuhan gak suruh. Jangan, kalau Tuhan gak suruh jangan. Alah kenapa sih, emangnya kenapa sih? Dan mereka maju berperang. Akhirnya kita membaca mereka dicerai-beraikan. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam hidup ini juga begitu saudara. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan, ya kita akan mengalami kekalahan di dalam hidup ini. Semua yang Tuhan tidak perintahkan, walaupun kelihatannya baik, tapi kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan lakukan itu. Ya, saya mendengar kesaksian tadi malam, barangkali kalau saudara ada yang mendengarkan radio Heartline, saudara ada kesaksian yang cukup bagus dari dokter. Mereka melayani di Sulawesi Utara, suami istri dokter. Kemudian ketika terjadi kerusuhan di sana, yang pertama mereka saksikan begini. Mereka karena seorang dokter itu harus mengikuti aturan pemerintah. Ke daerah dulu, kerja di daerah dulu, kalau sudah selesai masa dinasnya di daerah, baru bisa minta mau ditempatkan di mana. Kira-kira seperti itu. Kalau itu dokter pemerintah, kalau dokternya bebas, dokter swasta ya enggak begitu. Kebetulan mereka adalah dokternya pemerintah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ketika mereka di Sulawesi Utara, mereka mengalami kerusuhan. Pada waktu kerusuhan terjadi, bagaimana Tuhan menjaga mereka. Barang-barang orang lain dijarah, barang-barang mereka tidak. Oh, mobil orang lain dibakar, mobil mereka tidak. Dan ketika kerusuhan sudah selesai, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami mau tetap di sini atau harus keluar dari kota ini? Mereka tanya dulu. Saudara, kalau mereka nekat, takut ini udah situasi seperti ini. Kalau gitu kita keluar aja dari sini. Kemana lah, ke Manado. Manado lebih aman. Barangkali seperti itu. Karena ini bukan di daerah Manado. Ini sedikit jauh dari kota Manadonya. Ya, di daerah yang kabupatennya, kira-kira seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, dan mereka tidak melakukan seperti itu. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, silakan keluar dari daerah itu. Saudara yang dalam Tuhan, banyak orang yang berkata begini, caranya gimana sih kok dengar suara Tuhan? Banyak kesaksian kita dengar, tanya sama Tuhan, Tuhan jawabnya gimana? Saudara jangan berharap Tuhan menjawab seperti saya menjawab pertanyaan saudara. Enggak begitu tentunya. Ya. Tuhan menjawab dengan banyak macam cara. Tuhan bisa menjawab melalui orang lain. Tuhan bisa menjawab melalui firman yang kita baca. Tuhan bisa jawab melalui peristiwa. Tuhan bisa jawab dengan macam-macam. Akhirnya kita mengerti, oh ini jawaban Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tapi tanya dulu sama Tuhan. Seperti yang Musa lakukan. Jangan pikir, oh enteng. Musuhnya kecil kok. Oh kita bisa atasi. Tolong andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan itu artinya baik masalah besar maupun masalah kecil. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita waktu masalah kecil. Tidak. Besar atau kecilnya masalah, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian tadi saya sudah singgung. Kenapa kita bisa kalah? Karena seringkali kebimbangan dan kurang percaya
itu ada di dalam diri kita. Contohnya tadi Petrus, kenapa dia tenggelam? Karena dia melihat angin dan gelombang yang begitu besar, dia mulai bimbang, dia mulai melihat kepada dirinya, dia nggak lihat Yesus lagi, dia nggak berfokus pada Yesus lagi. Akalnya mulai jalan, loh kok saya bisa berjalan di atas air? Akhirnya dia tenggelam. Kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, itu yang seringkali membuat kita kalah. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu mari sebagai orang yang beriman, kita mau terus percaya kepada Yesus apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Nah sekarang masalah selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Ya, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Yang pertama, tetap melekat pada Allah. Tetap melekat pada Allah. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 itu berkata demikian. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Melekat pada Allah itu artinya apa? Allah ada di pihak kita. Bagaimana Allah ada di pihak kita? Kalau kita juga dekat dengan Tuhan. Kalau kita jalan sendiri, ya nggak mungkin lah Tuhan ngikutin kita. Kita yang harusnya ngikutin Tuhan. Ya Tuhan, tapi aku seneng sama itu Tuhan. Itu menyenangkan hatiku. Tuhan bilang jangan ke sana. Ya kita tetap ke sana. Ya nggak di pihak kita Tuhan. Kalahlah kita akhirnya. Saudara yang dalam Tuhan. Jadi supaya kita menjadi lebih dari pemenang, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah gunakan kelengkapan senjata Allah. Ya saya ada rencana mau berkhotbah tentang hal ini, sebab itu saya tidak mau bicara mendalam tentang hal ini. Kelengkapan senjata Allah. Kita harus menggunakannya. Apa itu? Saudara tahu, saudara sudah bisa baca di dalam Efesus yang ke-6 ayat 11 sampai 18. Ada yang namanya perisai iman, yang ada yang namanya ketobong keselamatan, dan kasut kerelaan mengabarkan Injil dan sebagainya. Itu harus kita gunakan. Kenapa? Musuh yang kita hadapi ini nggak kelihatan. Apa sih maksudnya perisai iman? Ya itu iman. Siapa yang bisa lihat iman? Pak Yonatan bisa lihat iman saya? Sama, saya juga nggak bisa lihat imannya Pak Yonatan. Sama. Siapa yang bisa lihat iman? Nggak ada. Ya. Nah, tapi Tuhan minta kita pakai perisai iman. Ini dia, saudara. Nanti kita lihat ya di dalam hal ini. Oke, yang ketiga adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Hawa bisa jatuh di dalam dosa karena apa? Memberi kesempatan kepada iblis. Waktu iblis datang kepada Hawa, bincang-bincang, Hawa layani. Ini namanya memberi kesempatan kepada iblis. Jangan layani, saudara. Iblis biar ngomong dikit aja, jangan layani. Jangan dengar apa yang diomongkan iblis. Kenapa? Pada dasarnya dia itu penipu. Ingat, iblis itu penipu. Jadi kalau saudara mulai dengar kepada penipu, ya bahaya. Belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kita sudah dengar khotbahnya minggu yang lalu. Bagaimana Yesus menang dalam pencobaan. Dia nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh iblis. Dia lawan apa yang dikatakan oleh iblis dengan firman Tuhan juga. Saudara, sebab itu kita perlu menguasai firman Tuhan. Supaya kita bisa melawan dan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Waktu iblis ngomong A, kita tahu, oh betul itu A iblis, tetapi akhirnya akan jadi B. Tapi kalau aku tetap pegang firman Tuhan, aku tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagiku. Saudara, itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang selalu menang dan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujiannya mengatakan, akornya saja.
di tengah badai. Ya, ku kan berdiri di tengah badai. Ya lagu ini ya, chordnya saja. Tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus, karena Yesus menopang, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa benar kami akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Asal kami bertahan di dalam gelombang, asal kami bertahan di dalam masalah kami, asal kami bertahan di dalam pencobaan. Dan kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak bisa bertahan menghadapi itu semua. Tetapi karena Engkau menopang kami, karena tangan-Mu memegang kami, karena Engkau menjaga kami, maka kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan berhasil sebagai pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Engkau yang menjadikannya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Materaikan itu semua dan jadikan itu modal kami untuk kami hidup di dalam dunia ini. Jadikan itu sebagai sesuatu dasar kami untuk kami bertindak di dalam hidup ini, untuk kami melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang khusus yang akan disampaikan, tapi sebagaimana yang saya utarakan bahwa kita akan merayakan Natal dengan cara 3 kali ibadah seperti yang lalu, tapi itu nanti di dalam bulan Desember. Dan sebelumnya kepada saudara-saudara nanti akan diberikan amplop Natal, tapi bukan hari ini, bukan minggu ini, mungkin minggu depan, ya. Dan saudara bisa memberikan persembahan sukarela berkaitan dengan Natal yang akan kita lakukan di tempat ini. Kemudian yang berulang tahun pada minggu-minggu yang lalu ada 3 orang, yaitu tanggal 15 Oktober Saudari Maria Syanita. Ya, yang ini, yang jadi WL ini ya, yang jadi singer ini. Kemudian tanggal 17 Oktober siapa ya? Khairisa Aura, ini anak sekolah minggu. Dan tanggal 18 Oktober Anita. Anita ini siapa?
Ya itu namanya juga Anita ya. Ya tidak hadir, saya lihat tidak hadir. Oke, tidak ada masalah. Bagi yang tidak hadir pun kita akan doakan karena mungkin hadir di kedua ya, ibadah kedua nanti. Baik, ada yang perlu dukungan doa? Saudara, tadi malam kita mendengar kesaksian dari anaknya Ibu Erce, Ibu Santi, yang dia mengatakan ketika di tempat ini ditanya siapa yang perlu dukungan doa, dia angkat tangan. Dan dia didoakan. Saudara, dan dia cerita kepada anak-anaknya. Dia katakan ketika pulang sampai di rumah, dia merasakan ada damai sejahtera. Dia merasakan tenang, dia merasakan sukacita. Itu bukan karena doa satu orang, bukan karena doa gembala, tetapi doa kita semua. Saudara, sebab itu jangan remehkan, jangan anggap enteng doa yang kita lakukan. Ada kuasa di dalamnya. Yesus menjawab doa saudara dan saya. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa yang perlu dukungan doa? Ya, baik Ibu Giokni, Ibu Joko, kemudian dari sebelah sini Pak Suharyanto, Ibu Yanli, ada lagi? Denis, oh ya, Denis ya, betul ya namanya Denis ya, oke. Ya, kita berdoa buat saudara Denis. Ini barangkali belum begitu banyak yang tahu. Ini adalah suami dari Catherine. Ya, siapa itu Catherine? Catherine kita tahu lah. Dulu ketua kaum muda juga di tempat ini. Menjadi guru sekolah minggu juga di tempat ini. Kita tahu semua. Ini suaminya ini, Denis. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita sama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Allah yang heran. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu di dalam ibadah kami.
Kami diberkati ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang senantiasa menolong kepada kami. Tolong Tuhan supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Dan itu semua mungkin terjadi ketika kami melekat dengan Engkau. Itu semua mungkin terjadi ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Itu semua mungkin terjadi ketika kami tidak bimbang dan ragu kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami. Demikian juga Tuhan pada pagi hari ini kami mohonkan berkat-Mu akan turun kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Yaitu Saudari Maria Syanita, kemudian Harisa Aura, dan Anita. Tuhan tolong kepada mereka Bapa. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu senantiasa mencukupkan apa yang jadi keperluan mereka Tuhan. Dan memberikan mereka kesehatan. Sehingga pada hari-hari mendatang mereka tetap menjadi pengiring-Mu. Tahun-tahun mendatang mereka tetap bersaksi Engkau memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami terus berharap kepadamu Tuhan, karena pengharapan kepadamu tidak mengecewakan. Oh, bahkan orang yang berharap kepadamu tidak akan dipermalukan. Sebab itu kami bawa anak-anakmu yang memerlukan dukungan doa pada saat ini. Yaitu Ibu Yanli Tuhan, Bapak Suharyanto, Ibu Gyokni, oh Tuhan, Denis Tuhan, juga Ibu Joko Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat tangannya pada pagi hari ini sebagai tanda berserah kepadamu, sebagai tanda percaya kepadamu, sebagai tanda berharap kepadamu. Hari ini Tuhan, Engkau berkarya kepada mereka, Engkau menjamah mereka. Oh, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan mereka, Engkau sanggup melakukannya. Karena tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin. Pagi hari ini Engkau terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Apapun yang jadi keperluan mereka Tuhan, Engkau menjawabnya. Amin. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Sebagai apapun juga mereka Tuhan, pakai dengan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sebentar kami mau berpisah, tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah tangga kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Kami percaya kami tetap berada di dalam genggaman-Mu, dan Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat, Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan, Engkau terus menyertai kami, karena penyertaan-Mu sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan menerima berkat, arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tidak datang dari organisasi, tidak datang dari liturgi yang kita lakukan. Tapi berkat itu datang dari atas, dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima
Yesus memberkati.